Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuhu addal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada malam yang berbahagia ini, malam yang Allah takdirkan terjadinya gerhana bulan total, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat khusuful qamar, salat gerhana bulan. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus tetap kita syukuri. Salawat dan salam mari kita selalu kita perbanyak salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga dan para sahabatnya. Jamaah salat khusuful qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang yang beriman harus mempunyai kepekaan terhadap segala yang Allah turunkan, terhadap segala yang Allah perintahkan. Tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, kita selaku seorang muslim, seorang yang beriman harus tanggap terhadap semua tanda tersebut, termasuk tanda adanya gerhana matahari ataupun bulan. Karena bagaimanapun gerhana matahari ataupun bulan ini salah satu termasuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan meninggalnya anak beliau yaitu Ibrahim. Pada zaman itu banyak sekali prasangka-prasangka ataupun kata-kata dari orang-orang musyrik pada waktu itu, orang-orang yang kurang iman pada waktu itu mengatakan bahwa terjadinya gerhana ini karena meninggalnya anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mitos-mitos pada waktu itu. Mitos pada waktu itu di daerah Arab sana, apabila terjadi gerhana, berarti itu adalah meninggalnya seorang yang besar ataupun lahirnya seorang yang mempunyai pengaruh. Dan mitos-mitos ini juga terkadang terjadi juga di negara-negara lain, dan juga di daerah kita, di negara kita. Ada mitos mengatakan kalau seandainya gerhana itu adalah seorang
raksasa yang besar yang memakan yang namanya bulan tersebut. Ini mitos-mitos ini adalah mitos yang salah. Makanya setelah Rasulullah SAW meninggal anaknya Ibrahim dan dia mengajak para kaum muslimin pada waktu itu untuk melaksanakan sholat gerhana, dan beliau bersabda, ini hadis yang mungkin masyhur yang sering kita dengarkan. Qala Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yadkhasifani bimauti ahadikum wala li hayati wa idza ra'aytumuha fadza'u ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari, bulan termasuk tanda kebesaran Allah. Matahari bulan itu tidak mungkin dia terjadi gerhana matahari ataupun bulan disebabkan meninggalnya seseorang dari kamu atau lahirnya seseorang dari kamu. Jadi baginda Rasulullah SAW menyangkal mitos-mitos tersebut, bahwasanya gerhana tidak ada hubungannya dengan mitos apapun, karena itu adalah salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat jagat maya ini, bintang-bintang, semua yang ada di langit itu semuanya tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menginginkan terjadinya gerhana, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ra'aytumuhu, apabila kamu melihat matahari, apabila kamu melihat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fadza'u ila shalah, maka bersegeralah kamu mengerjakan sholat. Bukan datang melihat bulannya, bukan datang selfie-selfian ke tengah lapang melihat bulan atau melihat matahari yang lagi gerhana, tapi tuntunan dari baginda Rasulullah SAW, kita adalah mengerjakan sholat sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di redaksi yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ ذَلِكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, apabila kamu melihat gerhana tersebut, fad'ullah, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, fakabbiru, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah, wa shallu, dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasaddaqu, dan hendaklah kamu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari gerhana ini? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis dari baginda Rasulullah SAW ini? Hikmahnya adalah bahwa gerhana ini salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Dalam surah Al-Qiyamah, mereka bertanya tentang hari kiamat. Hari kiamat apa itu dan kapan itu? Fa idza bariqal basar. Kiamat itu apabila mata terbelalak melihat kebesaran hari kiamat ini, keagungan hari kiamat, kehancuran dunia ini. Khasafal qamar, khusuful qamar. Khasaful qamar adalah khusuful qamar, gerhana bulan, yang artinya hilanglah cahaya bulan. Di hari kiamat nanti pada jemaah sekalian, bulan akan hilang cahayanya, matahari akan hilang cahayanya, seperti gerhana yang saat ini sedang terjadi di daerah kita, di negara kita,
dan juga di seluruh dunia yang terjadi gerhana bulan di tempatnya masing-masing. Wa dunya asy-syamsu wal qamar, dan bulan dan matahari itu dikumpulkan, ditabrakkan pada waktu hari kiamat kelak. Inilah hari kiamat, salah satu tanda dekatnya gerhana bulan, gerhana matahari, salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Makanya dalam ayat yang lain, dalam redaksi yang lain, wa idza tara inna syamsa wal qamar ayatayn min ayatillah, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhawwifullah bihima ibadah. Dengan gerhana ini Allah menakut-nakuti hambanya. Allah mengajarkan hambanya, menekankan kepada hambanya supaya selalu takut kepada Allah. Dengan gerhana ini kita harus takut, kita harus memperbanyak ibadah, termasuk yang tadi itu. Kita harus memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah dalam kematian kita. Husnul khotimah nanti kalau seandainya kita mendapatkan hari kiamat ajal kita. Dan juga kita apa ibadah yang dianjurkan tadi di ayat ataupun di hadis tadi, waqafiru, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah dengan segala kebesarannya, bahwasanya Allah lah yang besar. Harta kita tidak ada artinya, anak kita tidak ada artinya, jabatan kita tidak ada artinya. Allah lah yang besar. Kalau Allah memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya harus kita tinggalkan. Inilah salah satu tanda membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita bertakbir, tetapi juga yang esensi yang paling utama, kita harus membesarkan Allah dari segala yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Karena bagaimanapun sedekah ini bisa menghalangi bala. Sedekah ini adalah banyaknya orang yang merugi di hari kiamat kelak. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk hanya bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah harta kamu di jalan Allah sebelum kematian menjemputmu, yang mana di hari kiamat kelak kamu akan meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau berikan aku waktu walaupun hanya sebentar untuk aku bersedekah, untuk aku menjadi orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah tiba waktunya. Makanya di hadis yang sangat mulia ini, di hadis yang sahih ini, Allah menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak sedekah di saat-saat gerhana dan juga pasca gerhana. Jamaah salat Kusuful Qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya, marilah kita memperbanyak taubat. Marilah kita memperbanyak taubat, badiru bil a'mal shalihah. Bersegeralah kita beramal saleh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menggapai ampunan Tuhanmu, bertaubat, wajahnya menggapai surga Tuhanmu. Karena bagaimanapun dunia, matahari tidak akan selamanya bisa utuh. Ada waktu-waktu dunia ini akan hancur. Itulah yang namanya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqala. Apabila diguncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya, bumi akan mengeluarkan isi-isi yang ada di bumi ini, baik itu mayat-mayat yang telah meninggal duluan. Dan juga kita tidak tahu kapan kita mati. Gerhana menunjukkan tanda-tanda kiamat, dan juga gerhana menunjukkan cepatnya umur kita di dunia ini. Makanya di sini kita sangat dianjurkan untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sholat yang kita laksanakan, dengan khutbah gerhana ini bisa menjadi peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencapkan dalam diri kita bahwa yang besar hanya Allah, yang agung hanya Allah. Allah memiliki semua yang ada di dunia ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya semua al-mulk, kekuasaan. Mungkin kita merasa kita mempunyai kekuasaan. Kita seorang pejabat, kita seorang presiden, kita seorang direktur, kita seorang raja. Tetapi Allah lah yang maha diraja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya melalui gerhana bulan ini kita mengakui keagungan Allah, dan juga kita harus merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya. Yang hikmahnya supaya kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki, termasuk juga sombong dengan ibadah kita, sombong dengan apa yang telah kita kerjakan, karena semua itu akan menghancurkan semua pahala ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan sholat kita khusus Ramadan ini, kita termasuk orang yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin saudara kita di luar sana masih terlena. Mereka tidak tahu, ataupun mungkin juga mereka tidak tahu apa itu gerhana. Tetapi kita alhamdulillah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, pikiran kita, dan juga amal ibadah kita bisa dilaksanakan, dan juga bisa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي